Suatu ketika, dua peri datang ke bumi dengan teko ajaib. Mereka sedang dalam tugas untuk menghadiahkan teko ajaib kepada manusia yang paling berhak. Menemukan orang yang berhati murni dengan jiwa yang baik lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Kapan kita akan menemukan manusia yang cocok untuk diberikan hadiah teko ajaib? Lihatlah di sana, sayangku. Kita mungkin baru saja mencapai tempat yang tepat. Lihat di sana, di bawah. Peri melihat Pixie, seorang gadis kecil yang penuh kasih dan menawan yang memiliki hati yang lembut. Pixie juga percaya pada berbagi dan juga peduli. Pixie dicintai semuanya. Menurutmu kita bisa memberikan teko ajaib kepada gadis itu? Bukankah kita harus mengamatinya terlebih dulu? Benar sekali. Ayo ikuti dia dan hilangkan keraguan kita. Lalu ambil keputusan, sayang. Pixie berjalan dengan periuk berat kembali ke rumahnya. Yang dia tidak tahu bahwa dari atas awan, para peri mengawasi dan juga mengikutinya. Saat berjalan, Pixie melihat seorang wanita tua di jalan. Saat mengetahui bahwa wanita itu kehausan, dia menuangkan air dan menghilangkan rasa dahaganya. Tuhan memberkatimu, anak yang baik. Pixie memberi makan wanita tua itu lalu melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Para peri di atas terkesan, tapi belum sepenuhnya yakin. Aku yakin setelah ini, Pixie tidak akan bisa membantu orang lain karena tidak ada air yang tersisa untuk dirinya sendiri. Aku setuju denganmu. Yang ini akan menyenangkan untuk dilihat. Biar aku coba ini. Pixie saat berjalan melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Pixie tidak bisa menjauh dari penderitaan anak anjing kecil yang lelah dan juga haus. Dia bergegas membantunya. Jadi, apakah kau yakin, sayang? Ada yang ingin dilihat atau diketahui lebih banyak sekarang? Tidak ada yang bisa dilihat, tapi iya, sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Ayo pergi, sayang. Para peri telah yakin pada keputusannya untuk memberikan teko ajaib kepada Pixie. Secara ajaib muncul di depannya. Pixie pada awalnya merasa takut, tetapi para peri menunjukkan siapa mereka dan membuatnya mengerti bahwa teko ini akan memberi dan memberi sebanyak yang dibutuhkan. Mengatakan itu, mereka memberinya teko ajaib. Teko ajaib? Ya, teko ini memang teko ajaib dan kau adalah orang yang tepat untuk memilikinya. Mengapa kau tidak melihat ke dalam panci air kosongmu lagi? Pixie melihat ke dalam panci dan voila, air secara ajaib naik dan mengisi dirinya sendiri di dalam. Ya, Pixie, teko ini akan mendukungmu dalam kebaikanmu. Dia akan melakukan apapun yang benar yang perlu dilakukan. Itu akan membawa kebahagiaan bagimu dan juga bagi orang lain. Teko ini akan selalu menjadi teman dan juga pemandumu. Pixie asik dengan pancaran positif teko dan melupakan peri itu. Ketika dia melihat ke atas lagi, para peri telah menghilang. Dia melihat sekeliling. Ketika dia mendengar suara manis, Pixie menemukan bahwa itu adalah teko yang berbicara dengannya. Hai Pixie, ibu peri telah pergi. Aku pikir kita juga harus pulang sekarang. Ya. Baiklah, akan kutunjukkan rumah barumu. Yeay, aku sudah tidak sabar. Ayo pergi. Pixie tiba di rumahnya dengan teko ajaib dan menunjukkannya kepada orang tuanya. Tetapi mereka juga membutuhkan bukti kekuatan magis teko itu. Teko itu paham tentang hal itu. Mulai bekerja dengan sendirinya dan mereka semua menyaksikan dengan takjub saat keajaiban teko itu terbuka di depan mereka. Dan sejak hari itu, Teko menjadi anggota keluarga Pixie.
Dan kemudian pada hari berikutnya dan seterusnya, keajaiban Teko mengubah kehidupan Pixie dan juga orang tuanya. Dan Pixie bersama dengan Teko tersebut mengubah takdir seluruh desanya. Teko ajaib itu dapat membuat sup dan juga jus, yang bersama dengan buah-buahan dan sayuran. Pixie membagikannya kepada orang miskin yang membutuhkan. Apapun yang tersisa setelah ini dijual olehnya kepada penduduk desa di pasar, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan yang bagus. Dan waktu berlalu secara positif meningkatkan kehidupan Pixie dan juga desanya. Seiring waktu, Pixie juga tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik, dengan hati yang lebih baik dan juga lebih lembut. Dia masih senang membantu dan membantu yang membutuhkan. Desanya Pixie menjadi desa teladan bagi semua orang. Orang-orang yang membutuhkan dari negeri yang jauh mulai datang ke desanya untuk menyelesaikan masalah mereka, dan banyak yang hanya datang untuk mengisi perut mereka yang lapar. Makanan ajaib dan sup ajaib dari Teko dikenal karena mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Pixie, semua sup dan rebusannya sudah habis dan kami masih memiliki banyak orang lapar yang masih mengantri. Apa yang harus kita lakukan? Oh, benarkah? Kenapa kau tidak periksa lagi? Aku bisa mencium aroma sup baru yang sangat segar. Itu adalah hari yang sama ketika takdir memiliki putaran takdir baru untuk Pixie. Setelah mendengar tentang kemakmuran dan kebesaran desa Pixie, seorang pangeran muda kerajaan tetangga bernama Noah datang untuk melihat apakah yang dia dengar itu benar. Maaf pangeran, aku tidak bisa mengambil resiko kau pergi dan bergaul dengan orang biasa. Itu terlalu beresiko. Apa sekarang baik-baik saja untukmu? Kau akan menunggu di sini sampai aku tidak kembali. Sang pangeran sekarang terlihat seperti semua orang. Dia pergi dan menyaksikan prosesnya dari dekat. Saat itu, mata pangeran tertuju pada Pixie, dan dia mengerti bahwa Pixie adalah orang di balik semua ini. Dia segera terpesona oleh kecantikan dan kebajikannya. Setelah Pixie masuk ke dalam rumahnya, pangeran pergi dan mengetuk pintunya. Pixie membuka pintu dan Teko juga ikut ke depan dengan semangat karena ia mengerti apa yang sedang terjadi. Pixie menyukai cara pemuda itu berbicara dengan sangat ramah. Saat itu, si pemuda mengatakan sesuatu yang mengejutkan Pixie. Apa? Kau ingin diberi makan hanya dari seseorang yang berpuasa dan dengan perut kosong? Tapi mengapa seperti itu? Dua alasan. Yang pertama, ibuku bersumpah kepada peri bahwa putranya akan makan hanya dari seseorang yang berpuasa sendiri pada tahun ke-25 hidupnya. Dan untuk alasan kedua, mudah untuk berkorban dan memberi makan seseorang ketika perutnya sendiri sudah penuh. Amal yang sebenarnya adalah ketika orang itu berada di bawah tekanan dan masih melakukan amal. Jika kau tidak bisa, tidak apa-apa. Aku akan pergi ke tempat lain dan mencoba keberuntunganku. Padahal hari ini adalah hari ketigaku tanpa makanan. Tunggu dulu. Aku akan berpuasa hari ini dan besok juga, agar kau bisa memenuhi sumpah ibumu dan juga akan dapat mengumpulkan kekuatanmu kembali. Lalu, selama 2 hari berikutnya, pangeran tinggal di luar rumah Pixie, di bawah gubuk, dan Pixie berpuasa sendiri, memberinya makan dengan makanan yang paling banyak. Setelah menyelesaikan 2 hari, pangeran bersiap-siap untuk pergi. Tetapi Pixie dan keluarganya sangat sedih, karena mereka sudah memiliki rasa suka padanya. Pangeran muda sebelum pergi meminta dan mengajukan satu pertanyaan terakhir dari Pixie. Manakah tindakan yang paling abadi di dunia ini? Menurutku, di dunia ini satu-satunya tindakan yang abadi adalah menolong seseorang. Dan saat itulah
pangeran memberitahu mereka tentang identitas aslinya. Keluarga itu sangat terkejut. Pangeran kemudian melamar Pixie untuk menikahinya. Keluarganya setuju dan Teko secara ajaib memberkati dan merayakan kesempatan itu. Pixie dan Teko ajaibnya bersama dengan Pangeran Noah mulai tinggal di istana. Dan hari ini, aku berjanji pada kalian bahwa Teko ajaib akan tinggal di kedua tempat tersebut, membagi waktunya untuk keuntungan semua orang. Sesuai dengan sifat dan tujuan hidup mereka, Pixie bersama Teko ajaibnya mulai bekerja, mengubah dan mengubah kerajaan pangeran juga. Ketika Pixie mulai dicintai oleh semua orang karena sifatnya yang ramah dan baik hati, beberapa menteri dekat istana yang menjaga pekerjaan sebelumnya menjadi iri dan mulai merencanakan untuk melawan Pixie untuk mendapatkan kekuatan dan hari yang lebih baik kembali. Gadis ini telah mengurangi kepentingan dan kekuatan kita menjadi tidak berarti. Jika dia tetap di sini, kita pasti akan susah. Itu benar sekali. Itulah mengapa aku sudah punya rencana untuk mengeluarkan dia dari istana dan juga dari hidup kita. Para menteri kemudian melaksanakan rencana mereka, bertemu dengan pangeran secara pribadi dan meracuni pikirannya terhadap Pixie yang tidak bersalah. Tidak, aku tidak percaya ini. Pixie mempraktekkan sihir untuk mengendalikan aku dan merebut kerajaanku? Tidak mungkin. Aku tidak percaya sepatah kata pun dari semua ini. Pangeranku, apa yang kami lihat benar-benar bisa dipercaya. Sungguh, ayo mari aku tunjukkan. Tentu saja, aku yakin pangeran pasti akan mempercayai matanya. Jika bukan para menterinya yang setia. Hari itu, Teko telah kembali ke desa Pixie, dan Pixie telah keluar untuk menghadiri beberapa pekerjaan sosial. Para menteri memimpin pangeran ke tempat tinggal Pixie, menunjukkan kepadanya sesuatu yang tersembunyi di tempat rahasia. Maka pangeran di bawah tekanan menteri liciknya untuk mengusir pujaan hatinya, yang sekarang menjadi Ratu Pixie di kerajaannya. Pixie dan pangeran dipisahkan satu sama lain, membuat semua orang menjadi sedih. Tetapi beberapa orang senang dan juga bahagia. Pixie sangat terpukul dan kehilangan minat pada segala hal. Seluruh desa, orang tuanya, dan terutama sahabatnya, Teko ajaib. Dan saat itulah Teko memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar untuk pertama kalinya. Malam itu, setelah semua orang tidur, ia terbang ke kerajaan pangeran dan langsung menuju ke tempat kedua pelaku yang sedang merayakan kemenangan licik mereka. Aku pikir aku melihat sesuatu di sana. Oh, ayolah, kau terlalu bahagia dan sedang bermimpi. Temanku, tidak ada apa-apa di dinding. Jika kau lapar, makan dia dan biarkan aku pergi. Aku tidak bersalah. Oh, lepaskan kami. Kami tidak melakukan apa-apa. Teko ajaib yang telah menakuti mereka dengan menjadi monster menyuruh mereka pergi dan mengaku pada pangeran tentang bagaimana mereka berkomplot melawan Pixie yang tidak bersalah. Dan jika mereka tidak melakukan apa yang dia katakan, dia akan datang lagi malam berikutnya. Para menteri jahat itu tidak punya pilihan lain selain menyerah pada ancaman si Teko. Para menteri jahat mengakui perbuatan buruk mereka kepada pangeran yang sangat marah kepada mereka. Tetapi karena mereka telah menyerah, alih-alih pangeran memasukkan mereka ke dalam penjara, dia mengusir mereka dari kerajaan selamanya. Pangeran kemudian bergegas kembali dan meminta Pixie untuk kembali ke istananya dan tinggal bersamanya. Pixie mengerti bahwa itu bukan kesalahan pangeran dan menyetujui hal itu. Dan dengan demikian, Teko ajaib terus berlatih dan menerapkan sihirnya dan mematuhi Pixie yang selalu baik dan juga ramah kepada semuanya.